Penyempurnaan pil obat tingkat 7 adalah masalah yang sangat merepotkan. Pil Bodhisattva api ini, sebagai pil tingkat 7 yang bermutu tinggi, bahkan lebih merepotkan untuk disempurnakan. Api berwarna perak menyala dengan ganas di dalam kuali obat di atas panggung batu. Raungan naga rendah berulang kali dipancarkan dari dalamnya. Suhu tinggi telah menyebabkan lingkungan panggung batu menjadi sedikit terdistorsi. Banyak bahan obat bertahan di udara di atas panggung batu. Kadang-kadang, mereka akan dilemparkan ke dalam kuali obat dengan lambaian tangan Tang Zen. Setelah itu, mereka akan ditelan oleh 9 naga api di dalamnya. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa sangat mudah menggunakan 9 naga api petir untuk memurnikan bahan obat. 9 naga api itu seperti 9 kuali obat versi kecil. Mereka dapat memurnikan bahan obat ini dengan sempurna. Tentu saja, Xiao Yan jelas mengerti bahwa 9 naga api ini pada akhirnya masih di bawah kendali Tang Zen, tetapi kendalinya atas suhu api telah mencapai puncaknya. Perhatiannya terbagi menjadi 9, tetapi orang tidak dapat menemukan kesalahan sedikit pun. Orang dapat membayangkan bahwa jika Tang Zen benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, prestasinya di bidang alkemis tidak akan rendah. Xiao Yan merasa agak tidak mampu melihat Tang Zen. Dengan mengandalkan indranya yang sangat tajam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Tang Zen adalah sosok yang menakutkan. Namun, sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan apapun melalui auranya. Mungkin sangat tepat untuk menggunakan deskripsi, tidak terduga, untuk menggambarkannya. Meskipun Tang Zen adalah raksasa dengan kekuatan yang sangat mengerikan, dia cukup sopan saat berhadapan dengan orang lain. Dia tidak memiliki kesombongan seperti Douzun Elite. Mungkin karena dia memiliki karakter yang ramah atau dia telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam, tetapi Xiao Yan akhirnya mempertahankan rasa takut yang cukup besar terhadapnya. Bagaimana mungkin orang biasa menjadi pemimpin faksi seperti lembah api membakar? Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mencoba kerja sama semacam ini untuk memurnikan pil obat. Namun, tidak ada kekurangan. Pengalaman pemurnian pilnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. Selain itu, tugasnya adalah penggabungan sederhana dari kekuatan obat murni. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini tidak dianggap terlalu sulit. Selain itu, dengan memiliki api hati teratai mengkilap, dia tidak merasa terancam oleh kekuatan api petir 9 naga di dalam kuali api. Panggung batu itu benar-benar sunyi. Hanya suara api yang menyala yang terdengar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan memejamkan mata. Mereka memfokuskan pikiran dan mengendalikan kekuatan spiritual mereka di dalam kuali obat. Cahaya hijau giok samar-samar terlihat di dalam api berwarna perak yang menyapu seluruh kuali obat. Bagian dalam gugusan api hijau giok ini ditempati oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Pada saat ini, berbagai jenis bahan obat yang telah berhasil dimurnikan, secara bertahap bergabung bersama pada kecepatan yang sangat lambat di bawah kendalinya yang tepat. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari cahaya hijau giok yang tenang. Saat pandangan seseorang beralih, seseorang akan melihat setetes cairan kental berwarna-warni muncul di dalamnya. Aroma obat yang pekat merembes keluar dari cairan itu. Hanya tahap penggabungan pertama ini saja sudah memakan waktu hampir 3 jam. Pil obat tingkat 7 ini memang luar biasa sulit untuk disempurnakan. Xiao Yan menghela napas pelan setelah mencampur banyak bahan obat ke dalam cairan kental berwarna-warni ini. Seketika, hatinya menjadi tegang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Memurnikan pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang semudah yang dibayangkannya. Setelah merasakan kesulitan dalam memurnikan pil obat tingkat 7 ini, Xiao Yan tanpa sadar sedikit bersukacita. Jika dia tidak beruntung memasuki kondisi misterius itu ketika dia membantu Cailin memurnikan pil obat di Akademi Dalam, kemungkinan besar mustahil baginya untuk berhasil memurnikan pil obat dengan keterampilan alkemisnya saat itu. Sekarang setelah dia memikirkannya, keberuntungan memang menjadi alasan utama keberhasilannya. Namun, dengan kekuatanku saat ini, kemungkinan besar peluang keberhasilanku akan meningkat secara signifikan jika aku menyempurnakannya lagi. Selain itu, aku tidak perlu menaruh harapan untuk memasuki kondisi misterius itu. Kepuasan melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu mencapai tahap ini. Teman muda Yan Xiao memang mengejutkan. Dia telah menyelesaikan penggabungan awal dengan sangat cepat. Suara Tang Zen tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan.
Jelas, dia sangat terkejut dengan efisiensi cepat Xiao Yan. Harus diketahui bahwa penatua eksternal dari Menara Pil, Grandmaster Huan, belum menyelesaikan penggabungan awal saat ini. Xiao Yan hanya tersenyum melihat keterkejutan Tang Shen. Setelah itu, dia mentransmisikan suaranya, "Kepala Lembah Tang, apakah bagian kedua dari bahan obat sudah sepenuhnya dimurnikan?" Sudah lama menunggu." Tang Shen tertawa. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat 9 naga api itu tiba-tiba melebarkan mulut mereka. Banyak bahan obat yang telah menyelesaikan penyempurnaan mereka, sekali lagi dimuntahkan. Sebagian darinya terpisah sebelum memasuki cahaya hijau giok tempat kekuatan spiritual Xiao Yan berada. Penyempurnaan pil Bodhisattva api dibagi menjadi 8 bagian. Saat ini baru bagian kedua. Namun, dengan bantuan kalian berdua, kemungkinan besar peluang keberhasilan kali ini akan sangat tinggi. 8 porsi. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 7 yang bermutu tinggi. Xiao Yan segera memfokuskan pikirannya setelah berseru dalam hatinya. Setelah itu, ia mulai menggabungkan bagian kedua dari kekuatan obat murni ini. Beberapa saat setelah Xiao Yan mulai menggabungkan bagian kedua, Grandmaster Xuan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Hatinya cukup terguncang saat ia melirik Xiao Yan. Penampilan Xiao Yan benar-benar melampaui ekspektasinya. Pemuda bernama Yan Xiao ini kemungkinan juga seorang alkemis tingkat 7. Bakat seperti itu sungguh luar biasa dan cemerlang. Grandmaster Huan mendesah pelan dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya menyapu bagian dalam kuali obat. Dia menyedot saripati bahan obat yang sudah dimurnikan dan sekali lagi memulai penggabungan. Kejenuhan dalam penyempurnaan pil Bodhisattva api ini telah melampaui ekspektasi Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dari kelihatannya, penyempurnaan pil ini jelas merupakan tugas yang menyita waktu. Kemungkinan besar mereka tidak akan berhasil menyempurnakan pil obat ini jika mereka tidak memiliki waktu 10 hari. 10 hari penyempurnaan pil terus-menerus tanpa istirahat akan sangat melelahkan, terutama ketika mereka harus memusatkan perhatian mereka untuk menghalangi korosi suhu tinggi dari 9 naga petir api. Itu menguras kekuatan spiritual mereka saat mereka menggabungkan bahan-bahan obat. Xiao Yan masih baik-baik saja dalam hal ini. Namun, tubuh Grandmaster Huan samar-samar tidak dapat bertahan lebih lama setelah mencapai putaran kelima penggabungan bahan-bahan obat. Beruntunglah dia telah menyiapkan sejumlah besar bahan obat untuk memulihkan kekuatannya. Kalau tidak, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Waktu berlalu dengan cepat saat banyaknya bahan obat yang melayang di udara di atas panggung batu berangsur-angsur berkurang. Jika dihitung-hitung, penyempurnaan pil sudah mendekati hari ke-7. Selama 7 hari ini, 3 orang di atas panggung batu tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Satu-satunya perubahan adalah aroma obat kental yang keluar dari kuali obat. Semua alkemis di panggung tak jauh dari panggung batu itu menatap Xiao Yan yang telah bertahan selama hampir 7 hari. Kesungguhan di wajah mereka semakin pekat. Setelah melihat penampilan Xiao Yan selama 7 hari ini, tak seorang pun lagi yang berani mengejeknya karena mereka tahu jika mereka berada di tempatnya, mereka tak akan mampu bertahan sampai sekarang. Jika tebakanku benar, Yan Xiao ini juga pasti seorang alkemis tingkat 7. Seorang alkemis dari peron tiba-tiba mendesah saat berbicara. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa getir. Hal ini merupakan sesuatu yang agak sulit mereka terima. Mereka baru memperoleh prestasi ini setelah bertahun-tahun berlatih keras, namun seorang pemuda, yang tampaknya berusia 20-an, telah melampaui mereka. Mata Grandmaster Mo tampak terkejut saat melihat panggung batu itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi kalah. Saat itu, dia tampak menjadi sedikit lebih tua. Tang Huo'er berdiri dengan anggun di sisi alun-alun. Sosoknya yang tinggi sangat memikat. Matanya juga terfokus pada panggung batu. Kedua tangannya terkepal erat. Penyempurnaan pil telah memasuki tahap menengah. Dia berharap tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Waktu berlalu dengan cepat di tengah ekspektasi semua orang. Hari berikutnya berlalu dalam sekejap mata. 8 porsi penyempurnaan pil telah mencapai langkah terakhir. Pada saat ini, bahan-bahan obat yang telah melayang di udara di atas panggung batu dituangkan sepenuhnya ke dalam kuali obat. Energi afinitas api yang kuat memenuhi sekelilingnya, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi.
Api berwarna perak di dalam kuali obat itu menjadi jauh lebih ganas. Raungan naga terus-menerus terdengar dari dalam. Setelah itu, api itu membubung tinggi dan dahsyat sambil menyebar ke seluruh lembah. Ekspresi dari 3 orang yang dipimpin Xiao Yan saat ini sangat serius. Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, upaya penyempurnaan pil saat ini akan gagal total. Kalian berdua, aku yang tua ini telah menyelesaikan penyempurnaan bahan obat. Penggabungan selanjutnya tergantung pada kalian berdua. Mata Tang Zhen melirik Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam. Tugas yang tersisa tidak lagi menjadi perhatiannya. Apakah penyempurnaan pil ini berhasil atau tidak akan tergantung pada Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menggertakkan gigi dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka segera memfokuskan pikiran mereka. 8 lampu kecil tergantung di dalam cahaya hijau giok di dalam kuali obat. Aroma obat yang pekat terus-menerus menyebar dari lampu-lampu itu. Ini adalah cairan obat yang terbentuk setelah penggabungan hampir 100 jenis bahan obat. Tugas Xiao Yan saat ini adalah menyatukan 8 kelompok ini secara menyeluruh dalam 9 hari ke depan. Jika fusinya gagal, penyempurnaan pil kali ini tentu saja akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius Skyfire. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya ketika memikirkan hal ini. Kali ini, dia hanya boleh berhasil. Dia tidak boleh gagal. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk samar-samar terlihat di dalam gugusan cahaya. Setelah 9 hari Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 gugusan cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Hah! Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Ia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi yang berlawanan. Keduanya segera menutup mata saat kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan penyempurnaan pil ini akan bergantung pada kinerja Xiao Yan dan Grandmaster Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan mengalir ke dalam lingkaran cahaya hijau giok dengan cara yang bergejolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai menyatu perlahan. Riak terbentuk di permukaan setelah kedua tetesan cairan obat ini bersentuhan. Ini adalah semacam perlawanan yang tercipta sebelum kedua jenis kekuatan obat ini menyatu. Xiao Yan perlu menggunakannya untuk menemukan titik keseimbangan di antara keduanya. Hanya dengan begitu ia akan dapat menyatukan keduanya dengan sempurna. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan, penggabungan akan gagal. Kekuatan spiritual Xiao Yan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di setiap inci dari 2 tetes cairan obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiao Yan. Langkah pertama penggabungan itu sangat merepotkan. Namun, untungnya Xiao Yan sangat berpengalaman. Selain itu, ia memiliki banyak kekuatan spiritual. Kedua jenis cairan obat ini menemui jalan buntu selama sekitar 1 jam sementara kekuatan spiritualnya mempertahankan tekanan yang stabil. Baru setelah periode waktu itu penggabungan benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu berlalu dengan cepat selama proses pemurnian yang tenang. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetes cairan berwarna akhirnya menyatu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cemerlang yang tersuspensi dengan lembut di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiao Yan menghela napas lega saat melihat penggabungan itu berhasil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan sebuah zat berwarna hitam seperti bubuk terbang turun. Zat itu perlahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cemerlang itu. Penggabungan saripati bahan obat merupakan langkah yang sangat menyita waktu. Seseorang tidak boleh merasa cemas sedikit pun selama periode waktu ini. Jika tidak, kesalahan sedikit saja akan mengakibatkan kegagalan penggabungan. Selain itu, hal itu akan menyebabkan bahan obat yang berharga tersebut menjadi sia-sia.
Namun, sangat beruntung bahwa semuanya berjalan sangat lancar di pihak Xiao Yan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia akan mampu memperoleh 3 api misterius langit. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran cahaya hijau giok perlahan-lahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Tang Zhen memfokuskan pandangannya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap gerakan di dalamnya dengan cepat terekam dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Dia tidak hanya mampu mempertahankan kecepatan penggabungannya, tetapi dia juga mampu menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga seorang alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini melintas di hatinya. Yang akhirnya ia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya langsung hancur. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga petir api ini telah membuatnya kelelahan. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di panggung batu, semua orang yang hadir jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang, terserah pada Yan Xiao dan Grandmaster Huan. Jika mereka berhasil menggabungkan bagian kekuatan obat mereka masing-masing, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Namun, jika sesuatu terjadi pada salah satu dari mereka, kemungkinan penyempurnaan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yan Xiao mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini sepertinya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, seorang alkemis agung membelai jenggotnya sambil perlahan bertanya-tanya dengan keras. Mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika terjadi kesalahan, seorang alkemis agung lainnya membuka mulutnya dan menjawab. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Huan Feng. Kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua, yang berdiri tepat di depan, tiba-tiba mendesah sambil menambahkan pikirannya. Suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi saat semua orang mendengar kata-katanya. Ada sedikit kelesuan di wajah semua orang. Dengan mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Yan Xiao ini bahkan lebih baik daripada Grandmaster Huan? Tidak seorang pun tahu apa yang harus dikatakan saat pikiran konyol ini terlintas di hati mereka karena lelaki tua ini adalah tetua eksternal lainnya dari Menara Pil. Penglihatannya jauh lebih hebat daripada mereka semua. Karena itu, tidak seorang pun dari mereka berani membuka mulut dan menanyainya. Namun, mereka masih bergumam pelan di dalam hati mereka. Jelas, mereka tidak begitu percaya padanya. Orang tua itu terlalu malas untuk peduli dengan mentalitas orang-orang ini. Matanya menatap panggung batu dan sedikit ekspresi khawatir terlihat di matanya. Berdasarkan indranya, kekuatan spiritual Huan Feng memang melemah. Keadaan akan sangat buruk jika ini terus berlanjut. Semoga saja dia bisa bertahan. Menyempurnakan pil obat tingkat 7 memang agak terlalu melelahkan bagi Huan Feng. Waktu berlalu dengan cepat selama penggabungan ini. Penggabungan kekuatan obat Xiao Yan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alami di panggung tinggi itu berangsur-angsur menjadi liar dan ganas. Di hadapan kekerasan ini, aroma obat yang luar biasa pekat menyebar dengan tenang, menyebabkan perhatian siapapun yang menciumnya terfokus. Tang Zhen dan yang lainnya menjadi lebih sadar saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah penggabungan kedua orang ini akan segera selesai? Ekspresi Xiao yang tidak berubah saat menghadapi banyak mata cemas yang menatapnya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah periode penggabungan yang panjang ini, wajah ini mengandung seutas warna putih pucat samar. Namun, ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya telah berubah sepenuhnya menjadi putih. Namun, dia masih terus mengatupkan giginya erat-erat tanpa menyerah. Saat kepekatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka hampir bersamaan.
Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan pada segel tangan mereka, kekuatan spiritual di dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan benar-benar menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba muncul di dalam kuali obat saat keduanya menyatu. Keduanya seperti pilar cahaya saat mencapai ketinggian 100 meter. Dua gelombang aroma obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya yang kuat melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah penggabungan berhasil? Jantung Tang Huo'er yang tegang akhirnya tenang saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajah cantiknya. Tang Zhen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukan orang yang gegabah. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum sepenuhnya berhasil. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia berkata, bahan-bahan obat telah sepenuhnya menyatu. Berikutnya adalah pembentukan pil yang paling penting. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia terkejut ketika melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu, Grandmaster Huan, apakah Anda masih bisa melanjutkan? Huan Feng memusatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tertawa, santai saja. Meskipun dia berbicara seperti ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun, karena Grandmaster Huan telah mengatakan hal ini, Xiao Yan tentu saja tidak dapat mengatakan apapun lagi. Jika dia tidak memiliki api hati teratai mengkilap untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan besar dia akan berakhir dalam kondisi yang sama seperti Huan Feng. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak begitu baik. Namun, saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan berkata, silakan lanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, itu akan memengaruhi peluang keberhasilan penyempurnaan pil. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Seketika, cahaya itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan hebat di tengah kuali obat. Dua tetes cairan yang terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat itu mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Seketika, riak energi yang melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bang-bang, yang jelas. Karena kekuatan spiritual tercampur dengan cairan obat, Xiao Yan mengeluarkan erangan selama tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Xiao Yan mampu menahan guncangan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini sudah mencapai batasnya, tampak seperti sedotan terakhir yang menyebabkan seekor unta tumbang. Wajahnya langsung berubah pucat pasi saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat itu langsung menjadi sunyi saat semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba memuntahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Huo'er perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi seperti apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada sang alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga berubah seputih salju. Kesedihan samar-samar terwujud di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Xiao Yan tertegun saat menatap Grandmaster Huan yang pingsan. Sesaat kemudian, dia segera pulih. Pandangannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini gagal, dia bisa melupakan 3 perubahan misterius api surgawi. Apakah semua usahanya benar-benar akan sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam langsung muncul di matanya ketika dia memikirkan hal ini. Semua area alun-alun sunyi dan hening. Setiap mata memancarkan penyesalan yang mendalam saat mereka melihat Grandmaster Huan tergeletak pingsan di tanah.
Meskipun mereka telah bertahan selama 10 hari, tak seorang pun menyangka bahwa segalanya akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua cahaya merah hijau saling berinteraksi di dalam kuali obat, mengeluarkan aroma obat yang kuat yang meresap ke seluruh alun-alun. Namun, suasana tidak lagi menenangkan seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa beban yang berat di dalam hati mereka. Tang Zen terlihat kosong saat matanya terpaku pada kuali obat. Ekspresinya yang kalah sungguh tak tertahankan untuk dilihat, terutama karena dia dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Di sisi lain alun-alun, Tang Huo'er, dengan wajah cantiknya yang pucat, tersenyum sedih. Tubuhnya yang anggun sedikit terhuyung, didukung oleh beberapa murid dari lembah api terbakar yang berdiri di belakangnya. Keheningan meliputi seluruh alun-alun, menciptakan suasana tegang yang membuat semua orang merasa tertekan. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun di saat ini. Suasana hening dan tegang terus berlangsung beberapa saat sebelum tiba-tiba sebuah suara rendah dan dalam memecah keheningan di alun-alun. Kepala Lembah Tang, bolehkah aku melanjutkan penyempurnaan pilnya? Mendengar ini, Tang Zen yang awalnya tampak putus asa segera mengangkat kepalanya dengan penuh kejutan. Dia menatap serius ke arah Xiao Yan, sedikit terkejut. Harapan kecil tiba-tiba muncul dalam hatinya yang penuh keputusasaan. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu benar-benar mampu menyempurnakan pil bodhisattva api ini sendirian? Xiao Yan perlahan menggelengkan kepala. Dia tahu bahwa orang-orang mungkin memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadapnya. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil memurnikan pil tingkat tinggi seperti ini sangat kecil. Namun, mencoba lebih baik daripada hanya menyerah begitu saja. Jika kita melanjutkan penyempurnaan ini, masih ada sedikit peluang. Tapi jika kita berhenti sekarang, kita pasti gagal. Tatapan Xiao yang tajam tertuju pada Tang Zen. Matanya menunjukkan semangat dan tekad seorang pemuda yang pantang menyerah. Pengalaman hidupnya yang penuh tantangan telah membentuk kepribadiannya yang kuat. Dia jarang menggunakan kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah jalan selama lebih dari 20 tahun pelatihannya, mungkin dia tidak akan pernah lepas dari statusnya sebagai anggota klan Xiao yang dipandang rendah, apalagi mencapai tahap yang dia capai saat ini. Tang Zen merasa sedikit terguncang oleh semangat yang terpancar dari tatapan Xiao Yan. Setelah menatap kuali obat yang memancarkan cahaya hijau merah, dia akhirnya memutuskan dengan tegas, "Teman muda Yan Xiao, karena kamu sudah memutuskan demikian, lanjutkanlah. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal." Senyum muncul di wajah Xiao Yan mendengar persetujuan Tang Zen. Dia kemudian mengangguk sedikit. "Kepala Lembah Tang, tolong bantu jaga keamanan. Jangan biarkan siapapun mengganggu. Aku akan melakukan yang terbaik." "Biarkan nasib yang menentukan hasilnya," kata Xiao Yan dengan tegas. Dia segera menutup matanya dan mulai membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan spiritualnya keluar dan mengalir masuk ke dalam kuali obat. Tang Zen berdiri tegak saat melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ekspresi putus asa di wajahnya segera lenyap. Dia melayang ke udara dan memerintahkan dengan suara tegas, "Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan mendekati panggung batu dalam radius 100 kaki." Para murid lembah api terbakar merasakan ketegasan dalam perintah Tang Zen. Mereka segera mematuhi dan perlahan mundur tanpa suara. Para alkemis lainnya di panggung tercengang melihat ini. Mereka tanpa sadar ternganga menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar akan mencoba menyempurnakan pil bodhisattva api sendirian. Meski hanya tinggal langkah terakhir dalam proses pemurnian, itu jelas bukan tugas mudah. Pil tingkat tinggi ini jarang bisa disempurnakan bahkan oleh alkemis paling berbakat di menara pil. Meski banyak yang skeptis, mereka tidak berani mengungkapkan keraguan mereka setelah melihat ketegasan di wajah Tang Zen. Mereka hanya bisa menyimpan keraguan itu dalam hati. Xiao Yan tampak sangat serius di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Dia dapat merasakan betapa kuatnya pil obat tingkat tinggi ini. Kekuatan obat di dalamnya begitu intens, hingga bahkan bisa mempengaruhi energi alam di sekitarnya. Jika bukan karena kuali khusus ini, energi di sekitar mungkin sudah kacau balau. Kekuatan spiritual Xiao Yan melingkupi cahaya hijau merah di dalam kuali.
Seketika, cahaya itu terpisah menjadi untayan energi yang perlahan bergabung menjadi dua kelompok cahaya. Namun, saat Xiao Yan mencoba mengendalikan kedua kelompok cahaya itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dua tetesan kental berwarna hijau dan merah itu mengandung kekuatan luar biasa dari 100 bahan obat langka yang telah tumbuh dalam jangka waktu lama. Kekuatan obat mereka begitu padat dan liar, hingga sulit untuk menyatukannya. Kedua kelompok cahaya itu seolah-olah saling menolak, membuat proses penyatuan menjadi sangat sulit. Xiao Yan diam sejenak, menyadari bahwa kekuatan obat dalam dua tetesan cairan itu malah semakin menguat. Jarak di antara mereka juga semakin melebar. Jika ini terus berlanjut, menyatukan mereka akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Masalah yang dihadapi Xiao Yan ini adalah yang paling merepotkan yang pernah ia alami selama bertahun-tahun dalam seni pemurnian pil. Bahkan ketika dia memurnikan pil di Akademi Dalam, tidak sesulit ini. Namun, saat itu, dia beruntung memasuki kondisi misterius. Sekarang, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri sepenuhnya. Melanjutkan dengan cara ini tidak akan menyelesaikan masalah, pikirnya. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam, merasakan perlawanan kuat yang terpancar dari dua tetes cairan yang terjebak dalam kekuatan spiritualnya. Dengan tekad baru, dia memperkuat kekuatan spiritualnya, menekan kedua tetes cairan itu dengan keras. Suara gemuruh terdengar dari dalam kuali obat. Di bawah tekanan besar dari kekuatan spiritual Xiao Yan, dua tetesan hijau merah yang awalnya terpisah mulai bersatu, meski dengan sangat perlahan. Namun, ini tidak menenangkan mereka, sebaliknya, kekuatan obat di dalamnya bereaksi dengan lebih liar dan ganas. Riak energi yang luar biasa kuat mulai menyebar dari kedua tetesan cairan itu. Setiap kali riak-riak ini mengenai kekuatan spiritual Xiao Yan, tubuhnya bergetar. Xiao Yan semakin marah dengan reaksi energi itu. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, dia membentuk kekuatan spiritualnya menjadi spiral berputar cepat. Spiral ini mulai menekan kedua tetesan cairan itu lebih kuat, hingga akhirnya mereka mulai menyatu lebih erat. Saat kedua cairan itu hampir bersatu, Xiao Yan mengubah strategi. Dia menurunkan tekanan dan membiarkan api hijau giok muncul, menelan kedua tetes cairan itu. Pergantian tekanan dan kontrol suhu api dilakukan dengan sangat hati-hati. Kesalahan sedikit saja bisa merusak kekuatan obat dan mengurangi peluang keberhasilan pemurnian pil. Meskipun Xiao Yan berhasil menekan dua tetes cairan itu bersama-sama, ini menguras kekuatan spiritualnya. Namun, dia terus fokus dan menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam cairan hijau merah itu, mengawasi setiap perubahan kecil yang terjadi. Dengan cermat, dia mengendalikan tekanan dan suhu api, memastikan proses berjalan lancar. Di luar, suasana di panggung batu sangat tegang. Tang Zhen, yang mengawasi dari kejauhan, merasa cemas saat melihat tubuh Xiao Yan bergetar dan wajahnya memucat. Meskipun ia berusaha tetap tenang, detak jantungnya meningkat saat menyadari bahwa hasilnya tidak pasti. Namun, akhirnya, getaran pada tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mereda. Tang Zhen melihat api hijau giok muncul di dalam kuali obat, dan cairan hijau merah itu mulai berangsur-angsur membeku. Tang Zhen mengenali tanda-tanda pembentukan pil, dan perasaan lega serta kegembiraan tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menduga Xiao Yan akan mampu menyelesaikan langkah terakhir ini dengan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, Xiao Yan berjuang keras. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, tugas ini sangat menguras energinya. Namun, dia tetap fokus, mengendalikan api dan tekanan dengan presisi yang tinggi. Cairan hijau merah itu perlahan memadat di bawah pengaruh api hijau giok dan tekanan spiritual. Keheningan yang menyelimuti alun-alun berlanjut selama sehari semalam, dengan semua orang menunggu dengan tegang. Mata mereka tertuju pada panggung batu, berharap melihat apakah Xiao Yan akan berhasil. Saat fajar menyingsing, sinar matahari pagi menembus kegelapan malam di lembah. Tiba-tiba, energi alam di sekitar lembah api terbakar mulai berfluktuasi. Tang Zhen, yang duduk bersila di panggung, membuka matanya dengan penuh kegembiraan. Dia melihat ke arah kuali obat, merasakan aroma pil yang khas mulai menyebar. Namun, saat Tang Zhen membuka matanya, awan gelap tiba-tiba berkumpul di langit. Petir bergemuruh, dan kilat menyambar, menciptakan suara yang menggelegar dan menakutkan.